Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi biofarmasi pada pertemuan ini, pertemuan kelima, yaitu studi biofarmasetik obat yang diberikan melalui rektum. Jadi obat yang diberikan melalui rektum ini biasanya kan ditujukan untuk pengobatan lokal ya, seperti wasir, radang rektum, maupun kesulitan buang air besar atau konstipasi. Namun selain pengobatan lokal ada juga sih beberapa sediaan rektum ini memiliki aktivitas sistemik. Kalau misalnya cara lain sulit dilakukan. Misalnya pada saat penderita dalam keadaan muntah atau terdapat gangguan saluran cerna, atau mungkin karena sediaan zat aktif dari obat kita ini bisa dirusak oleh asam lambung ya, atau pada enzim-enzim pencernaan di usus. Jadi dibutuhkanlah sediaan yang diberikan tanpa melewati saluran cerna ya. Salah satu alternatifnya adalah dengan diberikan melalui rektum ya, atau biasa kita menyebutnya melalui dubur ya. Apa sih kekurangan pemberian obat melalui rektum? Jadi karena diberikan melalui jalur yang tidak biasa, sehingga aktivitas terapeutiknya sering lebih lambat dibandingkan dengan cara pemberian lainnya. Dan jumlah total zat aktif yang diserap kadang-kadang bisa lebih kecil dibandingkan dengan cara pemberiannya. Apa saja bentuk sediaan yang diberikan melalui rektum? Ya, mungkin adik-adik semua sudah tahu ya, sudah paham. Seperti contohnya suppositoria dan levamen ya. Nah, bagaimana sih penyerapan di rektum? Jadi penyerapan di rektum ini dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, langsung melewati pembuluh darah. Yang kedua, melewati pembuluh getah bening. Dan yang ketiga, melewati pembuluh darah tapi secara tidak langsung melalui hati. Bagaimana cara kerja suppositoria? Ya, jadi suppositoria ini cara kerjanya ada yang efeknya mekanik ya, dan ada yang efeknya setempat. Jadi kalau suppositoria yang efeknya mekanik ini biasanya digunakan untuk sebagai apa? Sebagai pencahar ya, di mana akan menimbulkan efek refleks untuk defekasi atau menimbulkan refleks kita ingin mengedan ya, mengejan. Sehingga ini digunakan sebagai obat pencahar. Yang kedua, suppositoria yang berefek setempat. Nah, jadi untuk jenis suppositoria ini biasanya ini untuk mengatasi wasir ya, seperti juga suppositoria beta naftol untuk apa? Untuk sebagai obat apa? Obat cacing ya. Nah, ada juga suppositoria yang efeknya sistemik. Jadi suppositoria ini dia kan mengandung senyawa yang diserap dan berefek pada organ tubuh selain rektum ya. Jadi ada dua jenisnya, ada yang suppositoria nutritif dan ada yang sifatnya suppositoria obat. Untuk suppositoria yang nutritif ini biasanya digunakan pada penyakit tertentu di mana saluran cerna ini tidak bisa menyerap makanan sehingga diberikan ini makanan yang bisa langsung diserap. Nah, dan ada suppositoria obat ya. Jadi suppositoria ini dimasukkan ke dalam rektum. Mula-mula dia akan timbul efek refleks. Selanjutnya basis akan melebur dalam cairan rektum. Nah, sehingga
Zat aktif yang tersebar di permukaan mukosa selanjutnya melewati sistem vena hemoroidales atau sistem getah bening dan berefek sistemik sesuai dengan efek terapeutiknya. Jadi ada ya. Jadi selama ini mungkin ada yang beranggapan kalau suppositoria hanya untuk konstipasi dan sejenisnya, tapi ada banyak ya, ada yang sifatnya nutritif, ada juga sifatnya sebagai obat yang sifatnya sistemik. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja sih faktor yang mempengaruhi kinetika predisposisi zat aktif yang diberikan perektum. Nah, jadi kinetika predisposisi itu kan ada 2 tahap ya. Yang pertama tahap penghancuran sediaan dan yang kedua tahap pemindahan pelarutan zat aktif ke dalam cairan rektum. Jadi yang pertama sediaannya hancur dulu. Hancurnya karena apa? Nah, hancurnya karena apa? Karena ada suhu tubuh ya. Suhu tubuh yang panas sehingga basis sediaan ini akan otomatis akan meleleh ya kalau kena suhu tubuh kita. Nah, setelah meleleh, meluruh, maka dilanjutkan dengan pemindahan pelarutan zat aktif ke dalam cairan rektum. Nah, kalau ini kan diikuti difusi menuju membran atau efek setempat, atau dia akan berdifusi melintasi membran untuk mencapai sistem peredaran darah atau punya efek yang sistemik. Ya, kita bahas lebih detail lagi ya terkait penghancuran sediaan. Nah, proses penghancuran sediaan ini tergantung dari mana? Dari basis ya, dari basis suppositoria. Banyak sekali basis-basis yang bisa kita gunakan sebagai basis suppositoria, tapi yang paling umum digunakan adalah basis yang berlemak dan basis yang larut air. Kalau basis yang berlemak apa? Mungkin sudah pernah buat suppositoria sebelumnya ya. Nah, menggunakan minyak coklat atau oleum kakao ya. Jadi diharapkan suhu leburnya ini di bawah suhu lebur rektum. Nah, optimalnya berapa? Derajat 36,5 derajat ya. Yang kedua basis yang larut air seperti gelatin gliserin. Ya, jadi ini tergantung kelarutannya dan laju pelarutan basis dalam cairan rektum. Nah, adapun sifat fisika basis ini tergantung pada beberapa faktor ya. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, kekentalan setelah peleburan. Yang ketiga, kemampuan pecahnya. Nah, proses yang kedua setelah dia melebur, meluruh, maka akan terjadi transfer zat aktif ke dalam cairan rektum. Nah, proses ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, sifat zat aktif dalam suppositoria. Ya, jadi ini tergantung dari kelarutan dalam basisnya ya. Jadi zat aktif ini dapat dibuat tersuspensi ataupun terlarut. Nah, zat aktif yang terlarut ini dalam basis tetapi dilepaskan lebih lambat dan dilepaskan lebih teratur jika disuspensikan dalam basisnya. Nah, yang kedua kelarutan zat aktif. Zat aktif yang larut lemak dan konsentrasi mendekati jenuh akan mudah menembus cairan rektum. Yang ketiga, koefisien partisi zat aktif dalam fase lemak dan cairan rektum. Ya, jadi koefisien partisi zat aktif ini antara basis berlemak dan cairan rektum itu lebih besar dibandingkan koefisien partisi zat aktif dalam fase lemak dan air. Ya. Nah, dan yang keempat ini tergantung pada ukuran partikel zat aktif. Ya, jadi ukuran partikel suppositoria ini tidak boleh terlalu kecil ya. Karena apa? Kalau terlalu kecil maka bisa meningkatkan kekentalan ya pada masa yang berpengaruh pada tahap penyerapannya nanti. Ya. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika penyerapan zat aktif. Ya, yang pertama kedudukan suppositoria setelah pemakaian. Nah,
Ini berhubungan dengan vena hemoroid yang ada di rektum ya. Nah, jadi kalau zat aktif dilepaskan pada bagian ampula rektum, bagian atas, maka zat aktif oleh darah akan dibawa ke hati dan melewati perlintasan hati yang pertama. Ya. Nah, yang kedua adalah waktu tinggal supositoria di dalam rektum. Ya, jadi ini masih belum jelas ya alasannya. Mungkin karena ada faktor intoleransi ya. Jadi ada orang-orang yang menolak oleh subjek ya. Jadi beberapa orang responden atau subjek menolak untuk diberikan supositoria, sehingga jumlah yang diserap ini akan berkurang. Ya biasanya kan ada tuh orang-orang yang merasa bahwa geli atau tidak nyaman ya dimasukkan sesuatu ke rektumnya. Jadi dirinya sendiri yang menolak ya supositoria. Karena bisa, sekali lagi bisa keluar loh adik-adik dengan sendirinya kalau misalnya mungkin melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, berjalan, berlari ya. Jadi untuk pemberian supositoria memang kita diharapkan dulu berbaring ya, menyamping, baru dimasukkan supositoria, lalu berdiam diri dulu sejenak, baru melakukan aktivitas ya. Mungkin ada yang juga kadang diberikan supositoria tapi sedikit mengejan sehingga keluar kembali supositorianya. Ada penolakan dari dalam tubuh. Yang ketiga, pH cairan rektum. Ya, jadi kapasitas dapar rektum yang rendah ini dapat ditingkatkan dengan penambahan dapar yang sesuai dengan pH pembawah yang digunakan sehingga meningkatkan penyerapan. Ya. Dan juga ini terkait dengan koefisien partisi zat aktifnya ya. Apakah basisnya ini hidrofil atau lipofil ya. Dan derajat ionisasi. Karena zat aktif yang tidak terionkan pada pH rektum akan diserap jauh lebih cepat ya. Lalu selanjutnya konsentrasi zat aktif dalam cairan rektum. Ya, jadi perlintasan terutama secara difusi pasif, laju perpindahan secara langsung tergantung pada konsentrasi ya. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin tinggi juga penyerapan di rektum. Itu dia penjelasannya ya. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.